Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran sejarah Indonesia. Dekade kedua tentang peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Di sini kita lihat gambar dari para pendiri gerakan non-blok. Dimulai dari yang paling kiri ada Jawaharlal Nehru dari India, Kwame Nkrumah dari Ghana, Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Soekarno dari Indonesia, dan Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Memahami makna perdamaian, genosida, dan terorisme yang mengancam dunia. Perdamaian adalah sebuah keadaan yang tenang yang ada di sekitar kita atau menggambarkan emosi yang ada dalam diri, atau situasi ketiadaan perang, dan merupakan kombinasi dari keduanya. Beberapa tokoh para peraih Nobel perdamaian antara ada Bunda Teresa, ada Wang Arimatai. Kemudian genosida sendiri berasal dari bahasa Yunani, genos yang artinya ras atau bangsa dan rakyat. Bahasa Latinnya adalah caedere yang artinya pembunuhan. Jadi yang namanya genosida adalah pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan dengan sistematis terhadap suku bangsa, ras, bangsa, atau kelompok dengan maksud untuk. Terorisme itu sendiri berasal dari kata teror, tindakan menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan. Terorisme adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik, atau penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu atau politik tertentu. Contoh peristiwa terorisme seperti peristiwa 11 September, peristiwa bom Bali 1, dan kita lihat beberapa gambar peristiwa tentang terorisme yang ada di dunia. 11 September di Amerika, kemudian ini adalah monumen Ground Zero di Legian Bali untuk mengingat tragedi bom Bali 1 yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Berakhirnya Perang Dunia I memunculkan kesadaran terhadap soal kesetaraan seluruh bangsa di dunia. Kemudian muncul konferensi perdamaian di Paris pada tahun 1919 yang akhirnya melahirkan Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations. Dari Liga Bangsa-Bangsa kita tahu bahwa Woodrow Wilson adalah Presiden Amerika yang meraih Nobel Perdamaian dan memprakarsai berdirinya LBB. Kemudian peran Indonesia untuk perdamaian dunia melalui lembaga-lembaga internasional antara lain adalah Pemrakarsa, kemudian Gerakan Non-Blok, kemudian Misi Garuda. Jadi kita pernah, bahkan sampai sekarang, Tentara Nasional Indonesia berkontribusi terhadap perdamaian internasional dengan mengirimkan pasukan kontingen Garuda untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian. Kemudian peran Indonesia untuk perdamaian dunia melalui lembaga internasional selain itu adalah adanya deklarasi Juanda, di mana lewat deklarasi Juanda Indonesia mendapat pengakuan dari internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa tentang Hukum Laut. Melalui GNB, peranan Indonesia di dunia internasional semakin. Kemudian Indonesia juga menjadi salah satu anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, menjadi pemrakarsa ASEAN, kemudian menjadi pemrakarsa Jakarta Informal Meeting untuk menyelesaikan konflik Kamboja.